Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di dalam pelajaran atau program pelajaran Sekolah Sahabat Konklusi bersama kami Departemen Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat dan bersama saya Pendeta David Panjaitan. Kita sekarang sudah berada di pelajaran Sabat yang keempat yang judulnya adalah Harga dari Istirahat atau Price of Restlessness, harga dari sebuah istirahat, yang mana pelajaran kita selama 1 pekan ke depan, kita akan membahas khusus dari Mazmur pasal yang ke-51, yang mana buku Mazmur 51 ini adalah doa Daud kepada Tuhan, doa untuk permohonan ampunnya atas dosa yang dia buat pada waktu dia melakukan hal yang tidak baik dengan istri daripada Uria, Batsheba. Baik, ayat inti yang diambil oleh penulis diambil dari Mazmur 51 ayat yang ke-12 yang bunyinya demikian. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Mazmur 51 ayat yang ke-12. Baik, saya lebih suka membacakannya ini di dalam bahasa Inggrisnya. Isinya demikian. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. Ya, restore. Jadikanlah, agak sedikit berbeda pengertiannya, tetapi kalau kita kaitkan itu bisa ada hubungannya. Kalau restore, kalau kita dalam dunia komputer, biasanya kalau ada file-file yang tidak perlu kita simpan atau kita buang dia ke recycle bin, lalu di recycle bin itu ada delete permanently, ada restore. Restore itu artinya mengembalikan, ya, mengembalikan. Jadi dari delete itu ada juga yang format itu hilang selamanya, delete itu hilang saja di permukaan, filenya itu sebenarnya masih ada di sana, metadatanya. Lalu ada restore itu artinya mengembalikan. Jadi restore, kembalikanlah. To me the joy itu adalah kegembiraan. Jadi kalau saya pelajari dari Alkitab elektronik, joy ini bahasa ancient Hebrew-nya itu kira-kira seperti itulah. SH misalnya, gitu kan. Jadi ada satu program yang namanya Pictograph. Pictograph itu mempelajari tentang gambar-gambar. Jadi ancient Greek itu menuliskan joy itu gambar gigi, ya, gigi bagian depan. Kalau dalam dunia sekarang, ya, dunia Instagram atau fotografi, kalau kita mau difoto cheese, katakan cheese. Jadi joy dalam pictograph atau dalam ancient Hebrew itu dilambangkan dengan barisan gigi bagian depan. Jadi maksud daripada penulis Daud adalah kembalikanlah aku menjadi gembira lagi. Mengapa? Karena Daud merasakan tekanan pada waktu dia melakukan kesalahan itu. Lalu dikatakan joy itu bisa didapatkan dari salvation, keselamatan Yesus Kristus, dan kita menikmatinya itu dengan apa? Dengan free spirit, punya perasaan bebas, tidak ada rasa apa? Rasa tertekan. Jadi Raja Daud mengharapkan oleh karena pengorbanan Kristus, kegembiraan, kebahagiaan yang tadinya milik dia, perasaan bebas yang tadinya menjadi milik dia, setelah dia melakukan kesalahan,
maka kegembiraan itu hilang daripadanya. Rasa bebas itu hilang daripadanya. Sehingga dia berharap melalui pengorbanan Kristus, maka kegembiraan dan rasa bebas itu bisa dia dapatkan Dia dapatkan kembali. Baik, penulis di sini menggambarkan bagaimana sibuknya kita yang tinggal di perkotaan untuk istirahat sementara saja, bukan istirahat sebentar, untuk istirahat saja dalam waktu yang singkat di perkotaan, di bandara, di pusat-pusat perbelanjaan, itu disediakan lokasi tempat-tempat untuk istirahat dan itu perlu dibayar dan harganya lumayan mahal. Lumayan mahal, sementara kalau kita berada di rumah, apalagi rumah itu milik kita istirahat kapan saja di rumah, kita tidak perlu mengeluarkan biaya. Tetapi di sini dikatakan bahwa kita perlu mengeluarkan biaya agar kita bisa istirahat. Ada sleep pod, itu kantung tidur, dan banyak lagi yang lain. Lalu dikatakan di sini, istirahat sejati juga memiliki biaya. Sementara juru bicara dari media swadaya ingin membuat kita percaya bahwa kita dapat menentukan nasib kita sendiri dan bahwa sisanya hanyalah masalah pilihan dan perencanaan. Namun, setidaknya ketika kita mempertimbangkan hal ini dengan jujur, kita menyadari ketidakmampuan kita untuk membawa perhentian sejati ke hati kita. Jadi, seperti yang saya katakan di awal bahwa istirahat itu mempunyai harganya, mempunyai harga, dan harganya itu tidak murah, tentu dengan biaya yang mahal. Baik, kita akan masuk ke pelajaran hari Minggu, pelajaran hari Minggu, yang judulnya adalah tidak berdaya dan lelah. Jadi latar belakang dari pelajaran hari Minggu ini digambarkan bagaimana seharusnya Daud ada di medan perang, tetapi dia berada di rumah, sehingga dia merasakan kegelisahan. Biasa kita kalau tidak berada di tempat yang seharusnya kita berada, kita merasa tidak nyaman, kita merasa tidak nyaman. Lalu Daud berdiri di sotoh rumahnya, balkon lah kalau bahasa sekarang itu, lalu entah bagaimana dia melihat seorang wanita yang sedang mandi di sana, sedang mandi. Kita sama-sama tahu wanita itu adalah Bersheba, istri daripada Uria panglima perangnya. Itulah Alkitab mencatat, karena Daud adalah raja, tidak ada yang bisa menolak permintaan seorang raja. Akhirnya pendek cerita, Daud menginginkan Bersheba, dan keinginan Daud itu tidak ada yang bisa menolak. Dan kita sama-sama tahu ceritanya, perbuatan Daud itu menghasilkan benih di rahim daripada Bersheba. Tentu Daud merasa lemas, mau saya apakan ini? Dia tidak berpikir akan seperti itu kejadiannya, tetapi itulah faktanya. Lalu dia membuat satu rencana, dua rencana, plan A, plan B istilahnya. Plan A-nya adalah bahwa dia panggil Uria pulang, lalu dia perintahkan Uria untuk kembali ke rumahnya bertemu dengan istrinya. Uria adalah seorang perwira tinggi, dia tahu, dia mempunyai insting yang kuat untuk hal-hal seperti ini. Lalu dia katakan, masa saya berada di rumah sementara tabut perjanjian dan pasukan saya berada di medan di medan perang. Dengan kata lain, Daud tidak punya daya, tidak punya tenaga, dia merasa lelah karena plan pertamanya tidak berjalan dengan baik. Lalu dia masuk kepada plan yang kedua, dia
menyuruh Uria untuk pergi ke medan perang dan pendek cerita, akhirnya Uria terbunuh di sana. Ya, Uria terbunuh di sana. Jadi walaupun Daud seorang raja, tetap dia tidak punya eh, kekuatan, dia tidak punya kekuatan untuk melawan hukum Tuhan. Ya, ada di sini disebutkan demikian. Namun, kisah menyakitkan dari keluarga Daud setelah peristiwa yang mengubah cerita ini mengingatkan kita pada kenyataan bahwa bahkan sebagai raja, dia tidak berada di atas hukum Allah. Jadi, walaupun dia raja, tidak ada yang bisa menolak permohonan dia, permintaan dia. Tetapi dia tidak berada di atas hukum Allah. Dengan kata lain, Daud tahu bahwa, aduh, ini bahaya ini. Apalagi perbuatan tidak senonohnya itu menghasilkan benih di rahim Berseba. Dengan kata lain, wah, saya tidak bisa berbuat apa-apa ini. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan akhirnya memang Daud melakukan strateginya atau rencananya yang kedua. Siapapun kita, saudara-saudara, kita tidak berada di atas hukum Allah. Ya, sepintar apapun kita, jangan salah, kita tidak berada di atas hukum Allah. Kita tidak berdaya, ya kita tidak punya tenaga menghadapi hukum siapa? Hukum Allah. Baik, kita masuk ke pelajaran hari Senin, panggilan untuk bangun. Pelajaran hari Senin, di sini muncul seorang nabi yang namanya adalah Natan. Ya, jadi Natan tahu bahwa Daud ini adalah seorang yang mengikuti aturan, dia sangat strict terhadap aturan sebetulnya. Tapi itulah entah bagaimana terjadi perbuatan yang dia buat kepada Berseba. Jadi satu ketika pada waktu Natan datang menghampiri Daud, oleh karena Tuhan mengirim Natan dan Tuhan ingin Daud berubah dari perbuatan yang tidak baiknya itu. Dikatakan demikian. Di tengah-tengah salah satu masa tergelap dalam kehidupan Daud ada kabar baik. Tuhan mengirim nabinya Natan dan Daud saling kenal. Sebelumnya Natan telah menasihati Daud tentang rencananya untuk membangun bait suci. Rupanya Natan dengan Daud sudah saling kenal sebetulnya. Namun sekarang Nabi datang dengan tugas yang berbeda untuk dilakukan bagi apa? Bagi rajanya. Apa yang dilakukan oleh Natan? Natan tahu harus berkata apa, dan dia mengatakannya dengan cara yang bisa Daud pahami. Jadi Natan cukup diplomatis ya, berbicara kepada siapa? Kepada Daud. Apa diplomatisnya? Dia menyodorkan sebuah cerita, dan Daud langsung menangkap cerita itu. Katakan demikian. Dia mengetahui rasa keadilan dan integritas Daud yang sangat kuat. Jadi, dalam arti tertentu, seseorang dapat berkata bahwa Natan membuat jebakan dan bahwa Daud langsung masuk ke dalamnya. Ini mungkin dalam sense negatif ya. Daud terjebak dalam cerita daripada siapa? Natan, karena integritas Daud. Natan tahu integritas daripada siapa? Daripada Daud. Dan cerita itu adalah kita bisa baca dalam 2 Samuel pasal 12 ketika Daud tanpa disadari menyatakan hukuman mati dirinya sendiri. Natan mengatakan kepadanya, engkaulah itu. Kalau ada orang kaya mengambil domba daripada orang miskin, dipaksa, apa hukumannya? Hukuman mati gitu. Lalu Natan katakan, engkaulah itu. Kenapa Natan menyampaikan ini? Karena Tuhan memerintahkan. Kenapa Tuhan memerintahkan? Karena Tuhan ingin Daud bangun kembali. Tuhan tidak ingin Daud berada di dalam situasi tidak berdaya dan lelah. Karena bayangkan, kalau
terus orang dihantui dengan rasa bersalahnya, orang itu akan sakit. Daya tahan tubuhnya akan berkurang. Nah, rencana baik dari Tuhan adalah bagaimana caranya supaya Daud tidak berada di dalam situasi yang gelap itu terus. Tuhan memanggil Nathan untuk menegur siapa Daud. Dan teguran disampaikan kepada Daud itu adalah bagaimana agar Daud bisa lepas dari masalah yang apa dihadapi. Akhirnya Daud mengakui dosanya. Yang membuat hati kita gelisah, terutama adalah penghinaan terhadap Allah, pencipta dan penebus. Kita melukai diri sendiri, kita mempengaruhi orang lain, kita membawa aib bagi keluarga atau gereja kita. Namun pada akhirnya kita melukai Tuhan dan mengarahkan paku lain ke balok kasar yang menunjuk ke arah Golgota. Ya, apapun yang kita lakukan, kesalahan apa yang kita lakukan, bisa saja teman, keluarga, gereja, pekerjaan merasa malu, tapi akhirnya yang dipermalukan dari perbuatan kita itu adalah siapa? Tuhan kita. Tuhan kita. Nah, yang diperlukan oleh Tuhan adalah mengakui dosa kita, mengakui bahwa memang apa yang kita lakukan itu tidak baik, dan tentunya tinggalkan. Ya, walaupun sudah kita akui, walaupun Daud sudah akui, jangan lupa dampak akibat daripada kesalahan Daud itu, kesalahan kita itu akan dirasakan juga. Ya, kita akan lihat akhirnya anaknya apa? Mati, yang seharusnya yang dilahirkan oleh Batsheba itu, dan Absalom dengan saudaranya memberontak. Dengan kata lain, keluarga daripada Daud itu berantakan. Itu dampak atau akibat daripada perbuatan Daud. Baik, kita masuk ke pelajaran hari Selasa. Diampuni dan dilupakan. Forgiven dan forgotten. Tuhan itu pengampun dan juga melupakan semua pelanggaran kita. Saya pernah dengar ada seseorang yang berkata demikian, "Kuampuni kesalahannya, tapi tidak pernah akan kulupakan perbuatannya." Itulah kita manusia. Kita mengampuni, tapi kita sulit untuk melupakannya. Tetapi Allah yang kita punya itu adalah Allah yang berbeda. Dia mengampuni dan juga apa? Melupakannya. Baik. Kenapa perlu diingatkan atau kenapa perlu disampaikan kepada kita bahwa Allah itu mengampuni dan melupakannya? Ya, kenapa? Karena pada saat kita bertemu dengan Allah, kalau kita masih punya satu keyakinan bahwa Allah masih mengingat-ingat apa yang kita lakukan, tentu kita tidak punya keberanian untuk datang kepada Allah. Tetapi satu keyakinan yang Allah berikan kepada kita bahwa kamu sudah diampuni dan aku tidak akan ingat lagi apa yang sudah kamu lakukan. Bukan berarti Allah pelupa, tidak. Itu kepentingan bukan untuk Allah. Melupakan itu bukan kepentingan Allah, tapi melupakan itu adalah kepentingan kita manusia. Seperti saya katakan di awal tadi, kalau kita masih merasa bahwa apa yang kita lakukan itu diingat-ingat oleh orang yang pernah kita buat kesalahan, kita tetap tidak merasa nyaman. Ya, tetap merasa tidak nyaman. Saya berikan satu contoh. Saya waktu SMA dulu jurusan biologi, jadi kami sering praktikum biologi. Jadi waktu itu saya cukup terbilang anak nakal lah di sekolah ya nakal-nakal anak SMA lah. Jadi pernah saya ambil dari laboratorium itu pisau operasi, ya saya penasaran aja ini unik bentuknya. Saya ambil, saya bawa pulang, saya bawa jalan-jalan. Lalu guru biologi kami katakan, pisau operasi kita hilang satu, katanya. Aduh, saya diam aja, malu kan saya kan. Lalu beberapa bulan yang lalu di tahun ini kami mengadakan reuni. Guru itu ada di sana. Lalu dia katakan,
Sebenarnya saya malu ketemu sama dia, aduh ini guru saya yang mungkin dia tahu bahwa saya apa, yang ambil itu. Lalu dia katakan, "Saya enggak tahu bahwa David yang ambil itu apa, pisau operasi, tapi dia yang akui makanya saya jadi tahu." Wah, saya jadi aduh gimana ya, untung juga dia tidak tahu waktu itu, kalau dia tahu waktu itu mungkin berbeda situasinya. Jadi, satu kabar baik bahwa Allah mengampuni dan juga tidak mengingat apa yang kita lakukan. Seandainya waktu itu yang saya alami, saya tahu bahwa guru saya tahu saya yang ambil, mungkin saya tidak akan pernah berani bertemu sama dia. Sampai dia katakan, "Saya tidak akan, ingat lagi apa yang kamu lakukan." Kalau dia katakan seperti itu, maka saya menjadi orang yang penuh keberanian untuk bertemu dengan siapa? Dengan dia. Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus, dengan penuh keberanian kita datang menghadap tahta Allah. Oleh karena siapa? Oleh karena pengorbanan Yesus Kristus. Jadi pelajaran hari Selasa mengingatkan kita satu kabar baik bahwa Allah bukan hanya mengampuni, tapi juga melupakan. Saya bacakan itu ya. Dan mengklaim janji pengampunan Tuhan. Jadi kita harus klaim, tuntut bahwa Tuhan itu akan mengampuni siapa? Mengampuni kita. Baik, kita masuk ke pelajaran hari Rabu yang judulnya adalah sesuatu yang baru. Setelah Daud mengakui dosanya tanpa berusaha memaafkannya atau mengabaikannya, dia lanjut ke permohonan kepada Allah. Apa yang dia minta dari Tuhan? Kita bisa baca di Mazmur 51 ayat 9 sampai 14. Apa yang dia minta? Referensi Daud untuk pembersihan dengan hisop mengungkapkan terminologi yang diketahui setiap orang Israel yang pernah mengunjungi tempat kudus. Ketika dia merujuk pada tindakan ritual pembersihan yang dijelaskan dalam hukum Musa. Dia mengakui kuasa pengorbanan yang akan datang di masa depan untuk menghapus dosa dunia. Daud juga melanjutkan untuk meminta sukacita dan kegembiraan dalam menghadapi dahsyat dosanya. Bukan ini sedikit lancang, mungkin bermanfaat untuk mendengarkan parafrase ini. Katakan kepada saya bahwa saya dimaafkan, sehingga saya dapat memasuki tempat kudus, kembali di mana saya dapat mendengar sukacita dan kegembiraan dari orang-orang yang menyembahmu. Dengan kata lain, setelah kita diampuni, maka kita menjadi ciptaan baru, sesuatu yang baru. Ya, sama seperti ayat inti tadi, bukan? Apa dikatakan? Restore, kembalikan. Jadi tadinya kita itu makhluk yang joy, gembira, tapi karena kita melakukan kesalahan, lalu kita berada dalam situasi yang tertekan, merasa bersalah, tidak bebas, itulah kehidupan orang-orang berdosa, tapi oleh karena pengakuan dosa kita, oleh karena pengorbanan Yesus Kristus, dan oleh karena janji Tuhan bahwa forgiven and forgotten, makanya kita masuk kepada satu situasi, kita menjadi ciptaan apa? Ciptaan yang baru. Nah, setelah kita menjadi sesuatu yang baru, menjadi ciptaan yang baru, kita tidak terlalu lancang mengatakan, dikatakan oleh pelajaran sahabat kita, bahwa oke, kalau begitu saya sudah boleh kembali dong bergabung dengan orang-orang yang mencari akan apa? Akan kebenaran dan keselamatan itu. Itulah yang dikatakan oleh Raja Daud kepada siapa? Kepada Tuhan. Oh, saya baca di Daud memahami bahwa kemenangan-kemenangan di masa depan tidak akan datang darinya. Mereka hanya akan datang dari Allah karena doa, karena dia bergantung sepenuhnya pada siapa? Pada Allah. Kehidupan Kristen yang menang tidak semuanya tentang kita. Ini semuanya tentang siapa? Tentang Yesus. Jadi dulu, pada waktu kita berdosa, kita menganggap bahwa
wah saya yang salah, ini semua karena saya, semua intinya adalah siapa? Kita. Tapi setelah kita mendapatkan pengampunan, fokusnya berbeda, fokusnya beralih kepada siapa? Kepada Yesus. Yesuslah yang Yesuslah yang, menjadi fokus, karena Yesuslah, karena pengorbanannya lah makanya kita bisa apa? Diselamatkan. Oke, saya akan bacakan berikutnya. Penciptaan akan istirahat tidak jauh dari pengampunan. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ini ayat inti tadi yang sudah kita bacakan. Menggunakan terminologi penciptaan dalam perjanjian lama, hanya Tuhan yang dapat menciptakan atau bara. Dan begitu kita diciptakan kembali, kita dapat beristirahat. Jadi setelah kita mengetahui, meyakini bahwa kita diampuni dan dilupakan semua perbuatan-perbuatan kita, maka kita bisa beristirahat dengan apa? Tenang, tenang. Istirahat dalam arti rest, tidur dengan tenang, karena kekurangan tidur itu bisa mengakibatkan dampak negatif kepada tubuh kita. Seperti kita pelajari beberapa pekan yang lalu, kita bisa obesitas, bisa kehilangan imun, dan lain sebagainya. Baik, kita masuk ke pelajaran hari Kamis, pemantul cahaya Tuhan. Mungkin hal yang paling alami untuk kita lakukan setelah berusaha melewati kegagalan yang memalukan dan mengalami pengampunan adalah mencoba melupakan bahwa peristiwa itu pernah terjadi. Kenangan akan kegelapan, kegagalan bisa menyakitkan. Ya, ini istilahnya trauma, ya, trauma. Bukan pura-pura tidak terjadi, tetapi kita harus katakan, oh itu memang sudah saya sudah lupakan itu. Seperti Rasul Paulus pernah katakan, aku berlari ke depan, meninggalkan yang di belakang. Jadi apapun yang ada di belakang kita, itu hanya sebuah cerita lama saja. Itu nggak perlu kita ingat-ingat lagi itu. Ya, karena apa yang kita lakukan di masa lalu yang tidak baik itu, kalau selalu kita ingat-ingat, maka itu akan menghambat kita untuk maju kemana? Maju ke depan. Oke. Ketika mangkuk atau vas berharga jatuh dan pecah berkeping-keping. Nah, ini ilustrasi yang diambil di negara Jepang. Kalau ada vas bunga atau mangkuk yang pecah jatuh, dia akan direkatkan kembali dengan emas. Itu namanya adalah kintsugi ya, kintsugi. Jadi proses kintsugi itu menggambarkan bahwa Tuhanlah yang mengampuni pelanggaran kita dan menciptakan kita kembali, sesuatu menjadi apa? Berubah. Kristuslah yang merekatkan hati kita yang sudah apa? Sudah hancur itu. Pengampunan Allah yang berharga merekatkan kehancuran kita kembali. Dan kehancuran yang terlihat dapat menarik perhatian pada anugerahnya. Kita bisa menjadi pengeras suara Tuhan. Lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Nah, maksud pelajaran kita adalah setelah kita diperbaharui, setelah kita menjadi ciptaan baru, oleh karena rekatan Yesus Kristus, oleh karena kematian Yesus Kristus, maka kita bisa menjadi juru bicaranya. Ya, kita bisa menjadi satu ciptaan baru yang bisa dilihat oleh orang lain. Itu yang dikatakan di pelajaran sekolah sahabat ini. Yang tadinya lusuh lah, yang tadinya kurang baik penampilannya,
pola berpikirnya, cara bicaranya, hobinya, seleranya. Tapi setelah dia direkatkan oleh Yesus Kristus, maka semuanya menjadi berubah. Kehidupannya dari yang selalu negatif, selalu menjadi, nah maka sekarang selalu berpikir secara apa, secara positif. Adalah sinar, cahaya yang dapat dilihat dunia di sekitar kita. Pengalaman dimaafkan yang kita terima menarik orang yang mencari apa, mencari pengampunan. Dan setelah kita menunjukkan kegembiraan kita oleh karena pengampunan Kristus, maka orang-orang yang ada di sekitar kita yang mencari pengampunan akan datang kepada kita, akan bertanya, apa rahasianya sehingga kamu bisa seperti sekarang ini, padahal dulu kamu selalu berpikir secara apa? Secara negatif. Baik, kita akan masuk ke hari Jumat. Seperti biasa, saya akan membacakan kutipan-kutipan yang ada di pelajaran hari Jumat ini. Pertobatan Daud sangat dalam dan sungguh-sungguh. Tidak ada usaha untuk mencari dari atas kejahatannya. Daud tidak pernah membenarkan dirinya atas pelanggaran atau kejahatan yang pernah dia lakukan. Tidak mencari-cari alasan agar dia dianggap benar, dinilai benar, dilihat benar oleh orang-orang yang ada di sekitar dia. Tidak ada keinginan untuk melepaskan diri dari hukuman yang telah dinyatakan kepadanya, yang mendorong doanya untuk itu. Dia melihat noda pada jiwanya. Dia merasa muak atas dosanya itu. Bukan hanya untuk keampunan saja dia berdoa, tetapi juga untuk kesucian hati. Di dalam janji-janji Allah kepada orang berdosa yang bertobat, dia melihat bukti daripada keampunan dan penerimaannya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Tuhan. Jadi yang Tuhan harapkan korban itu adalah hati kita. Hati yang hancur, lalu apa dikatakan di sini? Jiwa yang hancur, hati yang patah, dan juga apa? Remuk. Itulah yang Tuhan harapkan kita bawa ke korban itu, mesbah korban itu. Sekalipun Daud telah jatuh, Tuhan mengangkat dia. Ini kabar baiknya. Daud jatuh. Kalau kita lihat perbuatan Daud, pelanggaran hukumnya ini, secara hukum di Indonesia ini pelanggaran tingkat 1, ini pembunuhan tingkat 1, direncanakan kan, dengan berbagai strategi, berbagai rencana, bagaimana caranya Uria bisa apa? Bisa mati. Ini kejahatan yang sangat luar biasa. Tapi Tuhan mengampuni. Tetapi Daud telah merendahkan dirinya dan mengakui dosa-dosanya, sementara Saul meremehkan teguran dan mengeraskan hatinya dalam sikap yang tidak bertobat. Saul ditegur oleh Samuel atas pelanggarannya. Ya, perbedaan Daud dengan Saul adalah Daud tidak membenarkan dirinya, Daud diam dan merendahkan hati di hadapan Tuhan, tapi Saul dia mau membenarkan dirinya di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Bagian sejarah Daud ini merupakan salah satu gambaran yang paling nyata yang diberikan kepada kita sehubungan dengan pergumulan dan pencobaan manusia, dan tentang pertobatan yang sejati sepanjang zaman. Ribuan anak-anak Allah yang telah tertipu ke dalam dosa telah mengingat pengakuan dan pertobatan Daud yang sungguh-sungguh. Dan mereka juga telah menjadi berani dan berusaha kembali untuk berjalan pada jalan hukum Allah. Jadi banyak orang-orang berdosa, dan pengalaman Daud menjadi apa? Menjadi contoh. Siapa saja mau merendahkan hati dengan disertai pengakuan dan pertobatan, sebagaimana halnya Daud, bisa merasa pasti bahwa ada
pengharapan baginya. Tuhan tidak akan pernah membuang satu jiwa yang benar-benar bertobat. Itu kabar baik yang kita bisa terima hari ini dari pelajaran sekolah sahabat kita. Kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, terima kasih kabaran yang begitu baik telah kami dengarkan. Pelanggaran Daud begitu dalam, begitu kelam kehidupannya, begitu gelap kehidupannya Tuhan. Tapi Tuhan mau mengampuni dan melupakan pelanggaran-pelanggaran. Ini adalah kabar baik. Siapapun kami yang berdosa apabila datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dan melupakan segala perbuatan jahat kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berkati pemirsa dimanapun mereka berada. Tuhanlah akan memberikan kebutuhan mereka, Tuhanlah yang akan melindungi mereka. Tuhan, kami akan berpisah. Pertemukan kami sekali waktu dalam suasana yang lebih baik lagi dari saat ini, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin.